Garuda baru saja pesta gol 6-0 atas Chinese Taipei, tapi malam ini ujiannya berbeda. Saatnya kelas berat timnas Indonesia turun menghadapi Lebanon. Siapa saja pemain yang akan diturunkan Patrick Kluivert? Tonton video ini sampai selesai, karena kita akan kupas detail susunan pemain, analisis formasi, sampai prediksi skor akhir. Timnas Indonesia tengah berada dalam sorotan besar setelah kemenangan telak 6-0 atas Chinese Taipei. Pertandingan itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat tanggal 5 September tahun 2025. Publik sepak bola nasional dibuat kagum dengan performa tim yang tampil penuh percaya diri meskipun banyak pemain inti tidak dimainkan. Kemenangan tersebut bukan hanya sekadar pesta gol, melainkan juga sinyal bahwa tim Garuda kini memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Pemain inti bisa diistirahatkan, sementara mereka yang jarang mendapat menit bermain justru tampil mengesankan. Patrick Kluivert, sang pelatih kepala, berhasil memanfaatkan momentum ini untuk menguji semua potensi pemainnya. Kini, tantangan berikutnya hadir. Senin tanggal 8 September tahun 2025, malam WIB, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Lebanon. Masih di stadion yang sama, Gelora Bung Tomo Surabaya, Garuda akan kembali turun dengan skuad yang kali ini diyakini akan lebih mendekati full team. Review laga sebelumnya, Indonesia 6-0 Chinese Taipei. Mari kita sedikit menoleh ke belakang. Saat melawan Chinese Taipei, Kluivert memilih untuk melakukan rotasi. Pemain-pemain seperti Mark Klok, Jordi Amat, dan Ramadan Sananta diturunkan sejak awal. Trio ini menjawab kepercayaan pelatih dengan sangat baik. Mereka bukan hanya tampil solid, tetapi juga masing-masing berhasil mencetak gol. Hasil ini memberi pesan jelas, kini bukan hanya 11 pemain inti yang bisa diandalkan, tetapi juga para pelapis memiliki kualitas yang mumpuni. Bagi Kluivert, ini adalah kabar baik. Dalam sepak bola modern, kedalaman skuad adalah kunci untuk bertahan menghadapi jadwal padat serta lawan-lawan tangguh. Namun, melawan Lebanon tentu berbeda. Jika Chinese Taipei berada di level yang relatif lebih rendah, Lebanon merupakan lawan yang lebih berpengalaman di level Asia. Mereka dikenal sebagai tim dengan fisik kuat, disiplin, dan taktik yang solid. Karena itu, laga ini diprediksi akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Garuda di bawah asuhan Kluivert. Saatnya kelas berat turun. Inilah momen yang paling ditunggu oleh publik Indonesia. Para pemain kelas berat yang selama ini diparkir kemungkinan besar akan tampil sejak menit awal. Nama-nama besar seperti Jay Izzes, Kelvin Verdong, dan Kevin Dix yang bermain di Eropa diprediksi akan menjadi starter. Ketiganya baru saja berpindah klub di musim panas 2025. Jay Izzes misalnya, kini bermain di klub papan tengah Serie A. Kelvin Verdong baru saja menandatangani kontrak dengan klub Eredivisie, sementara Kevin Dix semakin matang bersama timnya di Liga Denmark. Kehadiran mereka tidak hanya menambah kualitas teknis, tetapi juga membawa aura profesional Eropa ke skuad Garuda. Selain itu, Ragnar Oratmangun yang sudah lama absen diyakini siap kembali menunjukkan performa terbaiknya. Dengan kemampuan menyerang yang kreatif dan naluri mencetak gol, Oratmangun bisa menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Lebanon. Jangan lupakan Miliano Jonathans. Pemain muda FC Utrecht ini tampil sangat impresif ketika diturunkan pada babak kedua melawan Chinese Taipei. Dengan visi bermain dan kecepatan yang dimiliki, Jonathans hampir pasti akan mendapat kepercayaan untuk tampil sejak awal menghadapi Lebanon. Prediksi line-up Indonesia, formasi 4-2-3-1. Melihat kondisi skuad, formasi yang paling mungkin digunakan Kluivert adalah 4-2-3-1. Berikut prediksi susunan pemainnya. Kiper, Emil Audero Mulyadi. Bek, Kevin Dix, Jay Izzes, Rizky Ridho, Kelvin Verdong. Gelandang bertahan, Joey Pelupesi, Tom Haye. Gelandang serang, Miliano Jonathans, Ricky Kambuaya, Beckham Putra. Striker, Ragnar Oratmangun. Pelatih, Patrick Kluivert. Formasi ini menyeimbangkan kekuatan bertahan dan menyerang. Dengan dua gelandang bertahan, Indonesia bisa lebih solid dalam mengantisipasi serangan Lebanon yang terkenal agresif. Sementara itu, trio gelandang serang akan menopang Ragnar di lini depan dengan variasi serangan dari sisi sayap maupun tengah. Analisis taktik dan kekuatan timnas Indonesia. 1. Lini belakang yang lebih solid. Dengan hadirnya Izzes, Dix, dan Verdong, pertahanan Indonesia akan lebih kokoh. Izzes dikenal sebagai bek tengah dengan kemampuan membaca permainan yang baik. Dix bisa diandalkan untuk overlap ke depan, sementara Verdong piawai dalam mengirimkan umpan silang. 2. Keseimbangan di lini tengah.
Kehadiran Tom Haye dan Pelupesi memberi keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Haye bisa menjadi pengatur tempo permainan, sedangkan Pelupesi menjadi jangkar yang menjaga stabilitas. 3. Daya ledak di lini depan. Oratmangun sebagai striker tunggal akan sangat terbantu dengan kehadiran Jonathans, Kambuaya, dan Beckham. Ketiganya bisa memberi suplai bola sekaligus menjadi alternatif pencetak gol. Apa yang bisa diharapkan dari Lebanon? Lebanon bukan tim yang bisa diremehkan. Mereka punya tradisi bermain keras dengan pressing tinggi. Gaya permainan mereka mirip tim Timur Tengah lainnya, mengandalkan fisik, duel udara, dan kecepatan dalam serangan balik. Kelebihan Lebanon ada pada organisasi pertahanan. Mereka disiplin menjaga posisi, sehingga tidak mudah ditembus. Namun, mereka sering kesulitan ketika menghadapi tim yang bermain cepat dengan bola-bola pendek. Ini bisa menjadi celah yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Prediksi jalannya pertandingan. Diprediksi laga akan berjalan sengit. Indonesia kemungkinan akan tampil agresif sejak awal dengan mengandalkan kecepatan sayap dan serangan kombinasi dari lini kedua. Lebanon mungkin lebih banyak menunggu untuk mencari celah melalui serangan balik. Kunci kemenangan Indonesia ada pada efektivitas penyelesaian akhir. Jika Jonathans, Kambuaya, dan Oratmangun bisa memaksimalkan peluang, bukan tidak mungkin Garuda kembali berpesta gol. Namun, jika lengah, Lebanon bisa saja memberikan kejutan. Apapun hasilnya nanti, publik Indonesia berharap skuad Garuda bisa tampil penuh semangat dan menunjukkan mental juara. Kehadiran pemain-pemain kelas Eropa membuat optimisme semakin besar. Dengan kombinasi pemain lokal yang haus menit bermain dan bintang luar negeri yang syarat pengalaman, Indonesia kini benar-benar punya peluang untuk berbicara banyak di level Asia. Mari terus dukung timnas Indonesia. Jangan lupa tinggalkan prediksi skor kalian di kolom komentar dan subscribe untuk update terbaru seputar Garuda.